Aku yakin di luar itu banyak banget orang yang pengen mulai berbisnis, tapi biasanya terkendala sama modal. Dan di video kali ini aku mau bahas kenapa kita jangan takut, jangan ragu memulai bisnis dari yang kecil. Dan langsung aja kita mulai ke videonya. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan pada video kali ini aku mau cerita tentang kenapa kita jangan ragu dan jangan takut untuk mulai bisnis dari modal yang kecil bahkan. Untuk konteks video ini aku take persis setelah aku bikin video tentang pengalaman aku mulai bisnis kecil-kecilan. Itu adalah video tentang pengalamanku semasa SD nyoba jualan stiker, nyoba jualan ES sampai SMK jualan pulsa, terus kemudian freelancing. Di situ aku bahas sekilas sebenarnya, kan mungkin ada poin-poin yang memang tetap kelewat gitu ya, karena benar-benar aku nggak pakai skrip sama sekali di video itu. Jadi kalau misalkan kamu tertarik buat nonton, silahkan tonton, linknya ada di sini. Dan untuk video kali ini aku mau jelasin kenapa kita jangan ragu untuk mulai bisnis dari modal yang kecil. Pertama, kenapa jangan ragu untuk mulai bisnis dari modal yang kecil adalah karena modalnya kecil. Maksudnya jelas banget, kayak misalkan di pengalaman aku jualan pulsa itu modal 50.000. Dulu jualan es kulku mungkin sekitar 10.000. Terus kalau misalkan jualan stiker, di video itu aku bahas, stikernya itu pada dasarnya adalah sampah produksi. Jadi modal aku adalah nol, dan keuntunganku tanpa batas gitu bisa dibilang, kan tidak terdefinisi karena aku nggak modal sama sekali. Jadi keuntungan bisnis modal kecil adalah karena modalnya kecil. Karena modalnya kecil, resikonya juga relatif lebih kecil. Tentu tetap ada resiko, kalau misalkan modal 50.000 pun, 50.000 sekalipun ya itu resiko untuk habisnya ya ada gitu loh. Cuman itu adalah salah satu keunggulan bisnis modal kecil, yaitu modalnya kecil. Poin yang kedua adalah fleksibel dalam mengambil keputusan. Enaknya bisnis kecil, biasanya kan timnya juga masih kecil. Kalau misalkan ada problem atau masalah, urusan birokrasi atau struktur atau organisasinya itu nggak rumit gitu. Bisa bahkan kalau misalkan kamu benar-benar small enterprise business, benar-benar bisnis yang kamu jalani sendiri, semua kamu garap sendiri, ya udah semua keputusan ada di tangan kamu. Bahkan kalau misalkan kamu punya tim kecil 10 orang, masih bisa langsung ngobrol ke tim yang lebih bersangkutan, diskusi, dan lebih cepat gitu. Jadi fleksibel banget dalam mengambil keputusan atau menghadapi sebuah masalah. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh bisnis yang sudah besar, yang divisi-divisi dan struktur organisasinya sudah sangat jelas. Karena biasanya masalah-masalah bisnis itu ada di frontliner. Frontliner itu maksudnya kayak resepsionis, kayak sales, pokoknya orang-orang yang berada di lapangan gitu. Dan ya biasanya manajer kan nunggu report atau laporan dari bawah apakah ada problem atau tidak. Kalau misalkan ada beberapa divisi aja itu kan udah pusing banget tuh. Nggak bisa, misalkan dari lapangan ini sebenarnya ada masalah yang urgent, tapi se-urgent-urgentnya juga tetap aja harus ngelaporin ke atasannya. Dari atasannya mungkin ada lagi atasannya lagi, sampai solusinya itu dipikirin dalam sebuah rapat dan nggak fleksibel secepat bisnis yang kecil. Tetap aja kayak misalkan ada adu argumen mencari solusi terbaik, dan bisa jadi problemnya udah lewat gitu loh. Urgent tapi bener-bener saking urgentnya ya udah lewat gitu aja. Itu keuntungan bisnis kecil, jadi fleksibel dan cepat dalam mengambil keputusan, berbeda dengan bisnis yang besar. Itu tadi poin yang kedua, fleksibel dan cepat dalam mengambil keputusan. Poin ketiga yang dimiliki bisnis kecil adalah lebih dekat dengan pelanggan. Ya, karena biasanya timnya kecil, ya bisnisnya juga kecil, jadi feedback, sebenarnya nyambung dari yang tadi, feedback dari pelanggan itu lebih cepat, sehingga karena pelanggan merasa problemnya itu cepat selesai melalui bisnis kita yang masih kecil ini, jadi bonding atau ikatannya juga jauh lebih erat. Kalau bisnis lebih besar ya balik lagi seperti yang tadi, bisa jadi urusan birokrasi dan udah ada SOP kayak misalkan akhirnya problemnya lebih banyak, skala prioritas, jadi bisa jadi problem yang disampaikan oleh pelanggan ini nggak dianggap urgent, jadi ya udah dibiarin aja, diabaikan gitu aja. Itu poin yang ketiga, lebih dekat dengan pelanggan. Poin yang keempat adalah bisnis kecil itu lebih mudah untuk berinovasi, lebih mudah untuk ikut tren, lebih mudah untuk belokin arah banget. Contohnya mungkin pakai perahu ya. Perahu kecil untuk dibelokkan itu jauh lebih mudah daripada perahu besar yang awak kapalnya sudah lebih banyak, yang tujuannya sudah lebih jelas, dan ya akan jauh lebih berat
untuk membelokkan arah kapal yang sudah terlanjur besar. Sedangkan awak kapal dari perahu yang kecil, yang masih sederhana, yang masih sedikit, jauh lebih fleksibel. Kalau misalkan awalnya mau ke utara, ternyata dinilai trennya udah nggak ke sana, jauh anginnya sekarang lebih ke arah barat, ya udah tinggal belok ke arah barat karena struktur organisasinya lebih sederhana dan masih mencari bentuk dan ya lebih fleksibel aja. Itu keuntungan bisnis kecil yang menurut aku kuat adalah benar-benar lebih fleksibel dibandingkan bisnis yang sudah terlanjur besar. Dan mungkin poin terakhir dari kenapa jangan ragu untuk mulai bisnis dari kecil atau dari modal yang kecil adalah karena ruang untuk belajarnya sangat luas, ruang untuk belajarnya sangat besar. Dari fleksibilitas tadi kita benar-benar bisa melihat dan benar-benar kita dilatih untuk mencari mana problem yang penting untuk diselesaikan, mana yang nanti lagi. Itu adalah keuntungan dari bisnis yang kecil karena divisi, ya balik lagi kayak yang tadi ya, divisinya belum jelas, job desk-nya masih meraba-raba, sehingga ruang untuk belajar dan ruang untuk berkembangnya pun sangat besar gitu kalau misalkan bisnisnya dimulai dari kecil. Jadi banyaklah keuntungan bisnis mulai dari kecil gitu. Itu mungkin 5 poin yang bisa aku pikirkan tentang keunggulan dari bisnis-bisnis kecil yang tujuannya adalah meyakinkan kamu untuk jangan ragu mulai bisnis dari kecil. Tentu bisnis-bisnis besar juga punya banyak kekuatan yang tidak dimiliki oleh bisnis kecil. Contoh sederhananya adalah kalau emang bisnis besar mau, bisnis kecil itu ya bisa dicaplok aja. Ya udah dibeli aja bisnisnya, kelar bisnis kecilnya. Tapi bukan berarti akhirnya kamu jangan memulai bisnis yang kecil. Bisnis yang kecil adalah tempat yang sangat sempurna untuk belajar dan melatih kemampuan problem solving, design thinking, dan daya kritis, inovasi, dan lain-lain. Benar-benar ya intinya jangan ragu kalau misalnya kamu punya ide untuk mulai bisnis dari kecil. Ya mungkin sebagai pembanding, kamu juga bisa nonton video aku yang tadi tentang pengalaman aku usaha kecil-kecilan. Ya karena saking kecilnya usaha aku, gak mungkin ada bisnis besar yang ngelirik ke sana gitu, kayak buat apa gitu. Jadi diabaikan begitu aja sebenarnya sama bisnis yang terlalu besar. Ya mungkin itu aja video catatan belajar kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau memang kamu suka sama videonya, bisa kamu like, share, dan komen juga kalau memang ada tips atau poin yang menurut kamu nggak tepat. Karena ya sekali lagi ini catatan belajar, aku sangat bisa salah dari setiap video yang aku buat. Jadi jangan ragu buat komen dan memperbaiki apa yang menurut kamu salah gitu. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.